Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Ronto dari kelas 12 Perhotelan 4. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi PKK, yaitu tentang pemasaran online. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenal pemasaran online. Yang poin 1 ada media sosial. Apa sih media sosial? Yaitu seperti iklan berbayar atau dengan media seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, atau yang media yang lainnya, media sosial yang lainnya. Yang poin kedua ada Search Engine Optimization atau SEO, yaitu mengoptimalkan website untuk mendapatkan peningkat teratas di hasil mesin pencari. Yang poin ketiga ada email pemasaran, yaitu pesan komersial berupa promo, penawaran diskon, penawaran produk, dan sebagainya menggunakan media email. Yang keempat ada search engine marketing, yaitu bentuk lain dari pemasaran online berbayar. Selanjutnya poin ke-5 yaitu ada pemasan afiliasi, yaitu menggunakan afiliasi atau mitra penjualan. Selanjutnya ada pemasaran konten, yaitu membuat konten mengenai suatu produk. Lalu ada influencer marketing, yaitu melalui ahli industri atau sosok yang dipercaya seperti selebgram, tiktokers, atau yang lainnya yang terkenal di suatu media sosial. Selanjutnya ada pemasaran konten, itu membuat konten mengenai produk dan mempromosikannya pada channel untuk menjangkau konsumen. Selanjutnya ada lead generation, itu mendapatkan email calon konsumen. Selanjutnya poin kedua ada kelebihan pemasaran online. Apa aja sih kelebihan pemasaran online? Pertama, itu pemasaran online kelebihannya itu buka 24 jam. Lalu mudah untuk mendapatkan sesuatu. Selanjutnya, proses perbandingan harga dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Terakhir ada low investment. Selanjutnya, selain ada kelebihannya, pemasaran online juga ada kekurangannya. Pertama ada unable cash and money. Jadi proses pengiriman biasanya terhambat oleh proses pengiriman, lamanya pengiriman, barangnya jadi lama sampai, dan adanya beban ongkos kirim. Selanjutnya ada informasi tentang produk hanya berupa teks dan gambar. Jadi kita tidak bisa melihat langsung barang yang mau kita beli atau barang yang sedang dipasarkan oleh suatu perusahaan. Kita hanya dapat melihat gambar dari gadget kita, itu dari suatu marketplace atau dari website yang lainnya, yaitu berupa gambar, teks, atau video saja, tidak bisa melihat secara langsung. Selanjutnya hanya menjangkau kalangan yang mengetahui internet. Jadi orang-orang menjangkaunya hanya orang-orang yang menggunakan internet saja. Bagi sebagian orang biaya internet mahal, jadi kadang bagi orang-orang yang kurang memadai gitu ya, untuk bisa membeli kuota untuk melihat media sosial dari manapun itu, mereka kurang intinya gitu. Selanjutnya ada tingkat keterbacaan hanya 50%, selebihnya diabaikan. Kadang sih ada suatu penerangan tentang suatu produk, misal kayak cara penggunaan suatu produk, kegunaannya, cara pemakaiannya. Kadang orang-orang itu di skip tanpa mereka baca gitu intinya. Selanjutnya poin yang kedua ada media promosi untuk pemasaran online. Pertama ada content marketing, yang kedua ada mobile marketing, yang ketiga ada continuous marketing, yang keempat ada integrated digital marketing, yang kelima ada visual marketing, yang keenam ada personalized marketing. Lalu selanjutnya saya akan memberitahukan tips membuat konten yang sedang viral. Yang pertama,
Mulai dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, tambahkan gambar atau foto. Sertakan gambar dan foto. Ketiga, gunakan hashtag. Gunakan hashtag yang sedang viral, seperti FYP kayak gitu ya intinya. Pasti zaman sekarang lah udah pada tahu ya, anak-anak zaman now. Selanjutnya, yang keempat, publish di waktu yang tepat. Jangan kalian mempublish konten di waktu jam 12 malam lah intinya kayak gitu, saat orang-orang sedang tidur gitu. Kecuali kalau konten-konten horor itu baru akan mungkin ya akan rame lah intinya gitu. Terus yang kelima, ada tambahkan tombol share biar orang men-share, mempublikasi ke orang lain gitu, yang lain pada tahu intinya gitu. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu analisis media promosi pemasaran online pada perusahaan jasa. Yang pertama ada Facebook. Manfaat Facebook yaitu sebagai tempat promosi, tempat transaksi, tempat diskusi. Yang pasti sebut tempat promosi, ya kalian di Facebook kan bisa memposting suatu produk kalian jualan, tambahkan foto atau video, itu kan bisa buat promosi di Facebook. Yang kedua, yang mengapa disebut tempat transaksi, kalian bisa transaksi lewat Facebook juga intinya kayak gitu. Terus yang ketiga, tempat diskusi. Di situ kan ada tempat buat mengirim pesan ya, kalau Facebook sebutnya inbox kan ya kayak gitu intinya. Yang selanjutnya ada kelebihan menggunakan Facebook. Yang pertama, menggunakan Facebook sangat mudah. Yang kedua, media bisnis online melalui jaringan pertemanan yang luas, yaitu yang kalian miliki ya intinya. Jadi kalian bisa berteman dengan siapa aja dengan Facebook, walaupun di dunia nyatanya kalian tidak kenal orang itu gitu intinya. Terus yang ketiga, mengunggah gambar dengan mudah. Jadi nggak ribet lah intinya, kalau mau posting sesuatu di Facebook ya tinggal posting. Tapi mau publikasinya publik atau teman saja itu bisa diprivasi. Terus selanjutnya ada mampu berinteraksi dengan teman yang sedang online. Ya kalau teman kalian ada yang online kan kalian bisa chatting gitu sama atau inboxan sama teman Facebook kalian intinya gitu. Terus yang kelima, ada mampu membuat atau bergabung dengan grup kesukaan. Kalian misal hobi memelihara burung di Facebook, nanti carian bisa gabung ke grup pecinta binatang atau gimana lah intinya gitu, atau yang lainnya ya intinya. Lalu selanjutnya yang kedua ada Twitter. Nih buat warga Twitter, kelebihan Twitter yang pertama yaitu menjangkau tidak hanya antara teman saja. Jadi misal Twitter itu bisa menjangkau keluar negeri juga intinya, berita internasional kayak kemarin intinya contohnya perang Ukraina dan Rusia kan kita bisa melihat juga ya sampai ke kita gitu, sampai trending lah intinya di Twitter kayak gitu. Yaitu yang kedua, komunikasi terjadi sangat cepat. Jadi cepat antar komunikasi satu dengan yang orang lain atau yang kalian berbicara dengan komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, terdapat fitur trending topic. Nah, yang seperti yang poin 1 saya sampaikan, yaitu berita internasional itu bisa masuk juga trending topic gitu di Indonesia, intinya yang sedang hangat dalam dunia atau mau baik di luar negeri maupun di dalam negeri akan langsung bisa trending di Twitter gitu. Terus yang keempat, dapat memasarkan produk secara gratis ya pasti ya intinya gitu, hanya modal internet saja, kalian tidak perlu bayar untuk mempromosikan suatu produk, barang atau jasa yang kalian miliki. Terus yang selanjutnya, kekurangan Twitter. Ada 2 kekurangan Twitter, yaitu yang poin pertama, setiap tweet yang dibatasi maksimal hanya 1-40 karakter. Jadi tidak bisa lebih, hanya bisa 1-40 karakter saja. Yang kedua, tidak ada fitur chatting ya. Pasti kalian warga Twitter udah pada tahu ya, kalau di Twitter nggak bisa chatting.
Selanjutnya yang ketiga ada Instagram, keempat ada Kaskus, kelima ada blog. Nih, saya sampaikan ciri-ciri blog. Blog itu seperti memuat informasi seseorang. Ciri-ciri blog: pertama, memiliki nama dan alamat yang dapat diakses secara online. Yang kedua, memiliki tujuan. Yang ketiga, memiliki isi atau postingan yang berupa artikel, catatan, dan informasi lainnya. Bisa misalkan kayak informasi suatu seseorang atau suatu nama atau tokoh, intinya kayak gitu ya. Terus yang keempat, postingan atau isi blog terarsip, yaitu tersimpan sesuai tanggal, bulan, dan tahun posting. Selanjutnya ada manfaat blog. Yang pertama, komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, memperlihatkan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, menarik perhatian pelanggan. Yang keempat, meningkatkan penjualan. Yang selanjutnya yaitu email marketing. Lalu ada YouTube. Kelebihan YouTube: dapat melihat dan mengunggah video yang disuka. Lalu sebagai ajang promosi diri. Yang ketiga, mampu mengunduh setiap video. Apapun yang kalian inginkan, yang kalian suka, suatu video kalian bisa mengunduhnya. Lalu yang keempat ada mampu belajar streaming dari banyak video bermanfaat. Kelima, ada ukurannya, ada yang HD dan dapat mengunduh video banyak. Lalu kekurangan YouTube: selain ada kelebihannya, YouTube juga mempunyai kekurangan. Yang pertama yaitu dapat disalahgunakan penggunanya, posting video-video yang tidak pantas ataupun video-video ya tanda kutip ya, intinya kayak gitulah, disalahgunakan intinya. Yang kedua, ada banyak informasi menyesatkan, berita-berita bohong, berita hoax yang disebarkan dalam suatu video di YouTube. Ketiga, ada banyak negara yang memblok YouTube. Yang keempat, ada terlalu bebas upload. Jadi ya yang poin yang pertama itu ya, disalahgunakan penggunaannya, mereka mengupload yang harusnya tidak pantas diposting atau diupload di YouTube itu. Terus yang kelima, ada gambarnya tersendat-sendat. Yang keenam, yang terakhir itu banyak video dengan kualitas buruk. Selanjutnya yang terakhir ada marketplace. Ya, kalian yang suka berbelanja online di marketplace pasti udah pada tahu ya. Oke, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama ada Tokopedia. Tokopedia ada perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital, didirikan sejak tahun 2009. Lalu yang kedua ada Bukalapak. Kalian pasti tidak akan asing ya dengan Bukalapak, yaitu perusahaan e-commerce atau online marketplace yang dioperasikan oleh PT Bukalapak.com sejak tahun 2010. Selanjutnya ada Shopee ini buat para pengguna toko oren atau Shopee. Kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet, menawarkan berbagai macam produk fashion hingga produk kebutuhan sehari-hari. Lalu yang keempat ada Lazada. Itu menjadi destinasi belanja berjualan nomor 1 di Asia Tenggara sebagai pelopor ekosistem e-commerce di Asia Tenggara melalui platform marketplace yang didukung oleh berbagai macam layanan pemasaran yang unik dan layanan jasa lain. Dan Lazada ini berdiri sejak tahun 2012. Selanjutnya ada Blibli. Blibli yaitu produk pertama PT Global Digital Niaga dan menjadi anak perusahaan jarum di bidang digital, dan Blibli didirikan pada tahun 2010. Selanjutnya yaitu ada Traveloka, yaitu menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Selanjutnya ada Agoda, yaitu perusahaan internet yang menyediakan layanan reservasi properti hotel atau resort secara online yang difokuskan untuk kawasan Asia Pasifik. Yang terakhir ada tiket.com. Tiket.com yaitu situs web yang menyediakan layanan pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, dan tiket event yang berbasis di Jakarta.
Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, yaitu tentang bab pemasaran online. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.